saya dipinta 100 juta lebih. Terus memangnya kerja apa di Saudi kok diminta 100 juta? Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ali80. Kali ini kita mau di beberapa video saya itu ada teman-teman yang komentar ya. Jadi ini mau bahas tentang komentarnya teman-teman dan spesifik sih masalah biaya berangkat ke Arab Saudi. Jadi saya bacakan dulu komentarnya ya. Jadi ada teman yang komentar masa di video saya yang review iqomah atau etikat TKW TKI Arab Saudi. Kalau visa bebas berapa biayanya dan cara mendapatkannya bagaimana? Kemudian saya jawab sekarang nggak ada visa bebas dan masih ditutup kecuali visa syarikah. Saya jawab seperti itu. Kemudian intinya itu di bawahnya ada lagi yang membalas dan harganya berapa dan biaya perpanjangannya. Pakai sponsor saya dipinta 100 juta lebih. Terus memangnya kerja apa di Saudi kok diminta 100 juta? Kemudian beliau jawab lagi, guide umroh haji, tapi masih nunggu sekarang. Tapi aku lihat aslinya gak segitu harganya, sekitar 20 juta. Yang 2 tahun dan perpanjang per tahunnya murah juga, tetapi lewat sponsor mahal. Ya gimana lagi, itu jalannya. Terus saya jawab, ya jangan lewat sponsor, memang gajinya berapa jadi guide umroh dan haji. Mending ke Korea lah, maksud saya mending ke Korea itu kan biaya, kalau sama-sama biayanya segitu mungkin gajinya lebih besar kan, mending ke Korea. Ya, umroh lebih lama dibanding haji waktunya, kalau haji cuma sekitar 2 bulan kurang lebih masanya, kalau umroh lebih lama waktunya. Tapi itu belum menjawab yang saya tanyakan ya. Jadi terus saya jawab lagi, ya kalau pendapatan lebih kecil dari biaya buat apa ke Saudi saja seperti itu. Nah dia jawab lagi, komen lagi, insya Allah cukup kata sponsor yang bilang. Nah terus jawab lagi, lah berarti sampean belum tahu misal ada teman yang jadi guide atau saudara gitu yang sudah kerja di Mekah atau Madinah, jadi sudah tahu misalkan situ. Terus belum ada jawaban lagi. Nah ini bayar 100 juta mau kerja di Arab Saudi. Jadi beliau ini ya, teman kita ini yang komen di video saya, komennya bayar calo 100 juta, tetapi sebenarnya dia tahu kalau kerjaan itu jadi guide umroh atau haji, atau yang nemenin kita misalkan kalau kita sedang umroh atau sedang haji itu kan ada guide-nya itu. Nah itu sepengetahuan dia itu sekitar 20 juta visanya dapat visa ya. Nah, tapi oleh sponsor disuruh bayar 100 juta. Kan sangat banyak sekali. Tapi ya gimana lagi itu jalannya, dia bilangnya begitu kan. Ya gimana lagi itu jalannya, berarti saya tidak tahu, mungkin dianya tidak tahu jalan yang lainnya itu. Kemungkinan ya itu. Dan untuk biaya visa atau biaya bekerja ke Arab Saudi itu sudah hal lumrah ya. Jadi hal lumrah dalam artian bukan hanya orang Indonesia, jadi orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan, semuanya mereka membayar visa. Jadi visanya visa bayar. Dan memang kalau orang Indonesia yang informal, yang zaman dulu untuk informal atau TKW itu malah diberi uang saku. Itu lain cerita. Kalau laki-laki pasti bayar. Dari Indonesia pun kita mesti bayar itu. Tapi sepengetahuan saya memang orang dari Indonesia itu lebih murah dibanding negara lain. Terus bagaimana dengan pendapatannya? Kan otomatis kalau kita bayar sesuatu, ongkos itu harus sesuai dengan pendapatannya. Jadi dan di teman tadi yang misalkan dia berani bayar 100 juta, otomatis menjadi guide umroh atau haji itu penghasilannya otomatis kan besar karena dia berani bayar mahal gitu kan. Logikanya seperti itu. Karena memang ya kalau sebelum corona datang
umroh haji itu kan tiap tahun ada. Jadi tiap tahun ada dan ramai selalu di kota suci Mekah dan di Madinah. Makanya beliau berani mengeluarkan uang 100 juta. Tapi tentu itu apa namanya? Tentu itu sudah tahu jalannya istilahnya, sudah tahu maksudnya sudah tahu jalannya. Kalau memang pendapatannya memang besar gitu ya. Memang saya sendiri tidak tahu guide umroh itu pendapatannya berapa. Tetapi menurut perkiraan saya beliau ini mendapatkan dari uang saweran. Kalau gajinya sih saya rasa nggak terlalu besar ya. Tapi dari uang sawerannya itu mungkin banyak. Jadi bukan uang sawerannya. Kalau ada apa namanya? Ya benar uang saweran plus bayaran kan di travel itu, travel dia otomatis mendapatkan apa namanya bayaran dari jasa beliau menjadi guide umroh atau haji itu. Kemudian ada uang sampingannya di apa namanya uang saweran dari para jamaah itu biasanya. Nah kalau di musim haji mungkin lebih banyak, seperti supir bis kalau di musim haji dia pendapatannya lebih banyak. Kemudian kalau kemarin sebelum corona ya umroh mungkin umroh itu teratur jadinya dapat. Nah tentu yang tahu jalannya pasti berani mengeluarkan biaya sebesar itu. Tentu penghasilannya harus lebih besar dari pengeluaran. Karena untuk apa kan kalau misalkan kita uang 100 juta kita buat modal di Indonesia sebenarnya sudah bisa kan sebenarnya kalau mau usaha di Indonesia itu. Tetapi kembali lagi ya karena memang mungkin ya karena orang lain-lain. Ada yang bisa usaha dan ada yang tidak. Kemungkinan saudara kita ini mungkin teman kita ini mungkin dia tidak yakin apakah nanti kalau saya buat usaha uangnya akan berhasil atau tidak. Lebih baik saya kerja aja itu. Tentu kita tidak bisa menyalahkan seseorang atau individu karena keputusan beliau. Jadi keputusan beliau untuk bekerja ke Arab Saudi tentu atas pertimbangan seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan negara lain itu katakanlah India, katakanlah Bangladesh, katakanlah Pakistan. Setahu saya kalau India saya ada teman India, kalau India itu dia mengeluarkan kalau yang laki-laki itu sekitar 3.000-an real itu ya. Kalau direalkan sekitar 3.000 real dulu. Kalau sekarang mungkin sudah naik. Nah, kemudian saya tanyakan ke beberapa orang India itu, kenapa Anda berani bayar mahal untuk ke Saudi? Bahkan ada yang kalau tidak salah itu sampai berapa ya 7.000 real. Antara 3.000 sampai 7.000 itulah rata-rata, tapi sekitar ya 5.000-an lah, 5.000 real atau 7 real. Kan kalau gajinya juga Anda tahu orang India, orang Bangladesh itu gajinya sama saja sebenarnya. Bahkan ada yang gajinya kecil sekali ya. Bahkan kalau yang tenaga kebersihan itu ya ada yang gajinya cuman berapa 700 mungkin. Nah, kenapa mereka bertahan? Ya itu tadi, kalau petugas kebersihan itu dia kadang juga mendapatkan sodako, mendapatkan saweran. Tetapi menurut saya sih seharusnya ya nggak segitu ya. Harusnya dia standar. Bingung sih saya di Saudi ini standar UMR-nya berapa, saya tidak tahu. Kadang gajinya kecil sekali, kadang ya bisa besar sekali. Tergantung suka-suka kafilnya aja. Tapi ya kalau rata-rata memang sekitar 1.200 sampai 1.500 yang baru ya. Dan kalau orang India tadi itu alasan mereka mampu ya karena karena mereka itu mampu kerjanya itu lama, jadi periodenya lama. Jadi kalau dia harus ongkos misalkan 7.000 real atau 10.000 real, tentu dia kalau kerja 2 tahun dia tidak cukup kan. Setahun hanya untuk bayar pengeluarannya. Setahun lagi kan tentu tidak cukup untuk modal. Makanya paling sedikit orang-orang luar itu yang selain orang Indonesia itu
mereka paling sedikit tuh 3 periode atau sekitar 5 sampai 6 tahun mereka baru pulang. Dan itu kenyataan, itu fakta. Dan ini ya kira-kira apa yang bisa diambil dari hal ini ya tentu kita tentu harus bersyukur. Kadang-kadang juga orang Indonesia tuh tidak bersyukur karena terkadang ongkosnya itu murah. Kalau dari Indonesia dulu saya tahun 2010 itu sekitar 6,5 juta saya udah bisa ke Saudi. Kalau sekarang saya tidak tahu. Tetapi memang lain-lain ya, tergantung keberuntungan, tergantung kadang ketemu sponsornya atau apa. Kalau ketemu sponsornya yang mintanya banyak, yang mungkin banyak, kalau tidak tahu jalan seperti itu ya. Kalau saya dulu langsung ke PT, jadi saya tanya-tanya ke PT gitu. Jadi tanya ke PT satu, ke PT lain, ya, yang mana yang paling murah gitu lah. Tawar menawar dulu, nah akhirnya dapat 6 juta saya, 6,5 juta. Hitungannya ya standar saya, bukan murah bukan mahal sebenarnya. Cuman ya gimana, terpaksa kan mau berangkat lagi. Nah, kalau misalkan orang terpaksa itu memang ya biaya berapapun mungkin ya harus dibayar. Tapi kembali lagi, kalau misalkan sampai 100 juta kan tentu sangat-sangat tidak menurut logika saya pribadi itu tidak masuk akal untuk mengeluarkan 100. Kalau kita punya 100 juta itu buat modal usaha di rumah mungkin bisa. Dan ya seperti itulah. Kalau 100 juta buat modal, buat apa kita ke Saudi gajinya cuma 1.000 berapa, 500 kan. Nah kembali ya itu tadi ya, memang kalau ke Saudi itu ya ada poin khususnya ya. Kalau ada syarikat yang bonafit, ada syarikat yang biasa. Rata-rata kalau syarikat perusahaan itu dia mengeluarkan bayar sekitar belasan juta ya. Dan di antara berapa ya, sekitar 17 jutaan lah kalau laki-laki itu. Dan kalau beruntung dapat perusahaan yang bagus ya cepat kembali sih. Dia dapat gaji sekitar 2.500 sampai 3.000 seperti itu. Ya mungkin ya cepat kembali. Tapi memang khusus di Mekah, khusus di bagian umroh atau haji itu memang lain. Mereka di guide itu mungkin ya itu tadi, karena sudah tahu di situ. Kalau misalkan saudaranya sudah ada di sini atau temannya sudah tahu kira-kira pendapatan guide itu ya tentu segitu mungkin ya dikeluarkan. Tetapi ya kalau saya pribadi sih saya tidak ya. Kalaupun saya ya nggak tahu ya nggak lah. Masa 100 juta mau bayar 100 juta gitu kan nggak. Ke Korea aja mungkin 40 juta, ke Jepang mungkin 40 jutaan kan. Kalau malah hampir sama ke Kanada ya. Jadi Kanada ke Amerika itu mungkin ratusan juta mungkin kalau ke sana, karena mereka di sana gajinya kan gede juga di Kanada mungkin. Tapi kalau ke Saudi harus 100 juta ya saya pribadi saya pikir-pikir mungkin hanya buat modal saja mungkin, atau bagaimana ya seperti itu. Dan tentu ya hal ini sudah lumrah dalam dunia pekerjaan, dunia per-TKI-an atau pekerjaan. Dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia mereka beli visa juga, dan ada agen-agennya. Dan agen-agennya juga bukan hanya di Indonesia ya, agen-agennya juga di Saudi juga agennya, ada agennya di Indonesia, ada agennya, misalkan di India juga ada agennya, di sini juga ada perwakilan agennya itu. Dan semuanya pengen untung. Jadi pekerjaan itu juga dijadikan pasar, makanya ada untung rugi. Nah itu susahnya kalau kapitalisme itu ya. Dan tentu bagi orang yang kepepet atau ke pojok yang tidak punya pekerjaan dan sudah mikir pusing mau kerja apa, tentu dia rela bayar untuk bisa pergi ke negara tujuan ya. Tapi tentu ya harus dengan masuk akal ya. Jadi masuk akal itu ya dalam hal wajar lah, masih wajar lah. Kalau misal masih sekitar di bawah 20 juta itu masih bisa lah ya. Kan
kita ambil berapa tahun gitu kan sudah kembali modal itu. Tentu kalau pekerjaan yang biasa-biasa ya tentu orang nggak bakal mau ya per segitu, per 100 juta. Tentu ya kalau pekerjaan informal biasa ya mending nggak usah. Kalau ada uang 100 juta buat apa kan? Karena ke Saudi itu yang paling murah dulu. Sebenarnya dulu paling murah, paling mudah. Tidak dibatasi umur. Mau bisa baca, nggak bisa baca ya berangkat gitu kan kalau ke Arab Saudi. Makanya tentu itu kalau sampai 100 juta itu tentu hal-hal yang sangat khusus ya. Khusus itu ya pendapatannya sangat khusus seperti itu. Dan memang kalau sudah tahu jalan, sudah tahu jaringan, sudah tahu jalan, itu tentu dia sudah tahu kalau sampai sini, sampai ke Arab Saudi dia sudah bisa mencari mengembalikan modalnya tadi itu. Dan kadang tuh ada yang sampai rela mau bayar untuk menghapus blacklist. Ada yang ngomong sampai 80 juta, 70 juta, segitulah. Mungkin segitu ya. Itu hanya rumor-rumor, tapi faktanya mungkin juga ada situ dan rela hapus blacklist. Tapi saya nggak yakin. Misalkan kaburan gitu kan. Kaburan sudah di blacklist, nggak boleh ke Saudi selama 5 tahun. Mau menghapus itu bayar sampai puluhan juta dan kembali lagi ke sini dan jadi kaburan lagi, ilegal lagi ya tentu saya tidak tahu. Tentu kan nggak mungkin mengeluarkan 80 juta terus Anda kerja jadi resmi kan, nggak mungkin. Jadi resmi berapa gajinya? Jadi resmi gaji 1.500 lah misalkan. Mau mengembalikan 80 juta ya sampai berapa tahun? Sampai kalau kerja di Arab Saudi itu kan kalau yang sudah berkeluarga itu susah ngumpulin duitnya karena harus kirim buat kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan kita di sini juga sehari-hari. Tentu sangat sulit mengumpulkan uang sampai ratusan juta, itu sangat sulit. Paling-paling puluhan juta lah. Itu juga hidup dengan sangat pas-pasan. Ya itu namanya ya. Jadi pasar tenaga kerja ini memang dikapitalisasi atau dalam dilepas ke pasar pasar bebas ya. Jadi ada hukum permintaan dan ada hukum penawaran. Jadi kalau misalkan yang mau daftar banyak, pekerjaannya sedikit, nah tentu dia menjadi lebih mahal waktu itu. Dan kemungkinan juga karena keterbukaan informasi. Jadi semakin tertutup informasinya, maka semakin tidak jelas harganya situ. Dan ya tentu itu adalah hukum pasar. Semakin banyak orang yang mencari kerja, tentu yang menawarkan tentu calo atau yang menawarkan dengan harga lebih tinggi itu. Dan itu ya gimana lagi hukum pasar itu. Dan negara kita juga tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Misalkan itu apalagi sekarang tambah krisis itu. Tapi misalkan jadi guide umroh atau haji, kalau sekarang kan harusnya dia kan sepi karena masih banyak negara yang menutup penerbangan dan Saudi sendiri belum membuka penerbangan internasional. Jadi umroh haji belum bisa. Jadi mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang mungkin beliau itunya masuk ke Saudinya, nggak tahu, wallahu alam. Tapi 100 juta untuk bekerja ke Arab Saudi saya baru tahu nih. Kali ini saya baru tahu ya. Kemarin saya nggak tahu. Ya kalau misalkan kemarin tahunnya ya sekitar 17 juta gitu ya, kerja di syarikat itu saya tahu. Kalau yang biasa-biasa informal ya nggak mungkin sampai segitulah. Terus kalau saya nggak tahu kalau bagian perawat atau bagian mekanik, insinyur itu saya tidak tahu berapa mereka, tapi kebanyakan gratis ya. Ada yang dikirim perusahaan juga, misalkan mekanik ada Honda kayak
atau mobil Suzuki, Indomobil Suzuki itu, Toyota itu banyak teknisi orang Indonesia juga, dan mereka dibiayai oleh perusahaan itu, dan ya biayanya nggak mahal. Nah kalau yang mahal-mahal ini sangat tidak tahu saya. Kemudian dalam dulu itu banyak juga kan, Arab Saudi itu paling gampang untuk pelarian. Misalkan ada seorang yang gagal nyalon lurah dan dia banyak numpuk hutang. Saya nemui dulu cerita orangnya juga, dia suami istri lari ke Saudi untuk bayar hutang, itu ada. Karena suami istri kerjanya kan berdua, jadi mengumpulkan juga lebih cepat mungkin ya. Misalkan 1.500 sama 900 kan sudah 3.000 gajinya, ada 10 juta lebih kan kalau berdua. Dan ya itu karena gara-gara gagal nyalon lurah. Terus ada lagi yang dulunya dia pengusaha kain, jual beli baju itu sudah besar, ngomongnya sudah besar sih. Tapi ya cerita ini saya ceritakan saja. Mungkin ya, saya juga dapat dari cerita. Tentu kalau kebenarannya ya wallahu alam, tentu ya. Tapi cerita dari beliaunya juga menceritakan dengan tulus ya, saya anggap benar ya. Dan dia gagal berusaha, kemudian ada utang ini itu. Nah untuk melunasinya dia ke Saudi. Dan ya banyak dalam perjalanan, banyak cerita-cerita seperti itu. Dan ya kalau mungkin saya masih belum bisa mencerna dalam pikiran saya bagaimana bisa bayar 100 juta untuk bekerja ke Arab Saudi. Mungkin kalau kerja yang profesional itu, misalkan kerja di bank, jadi manajer itu gajinya besar ya, pasti mungkin mengeluarkan segitu mungkin nggak masalah ya. Kalau misalkan gaji sampai 20.000 real atau 30.000 real kan kecil uang segitu saja. Cuman apa iya gitu. Kalau misalkan dia profesional mungkin nggak sampai segitu malah. Dan ini ya saya hanya mengangkat tema ini, mengungkapkan bahwa sebenarnya ada loh di Saudi itu seperti ini, faktanya seperti itu. Dan ya silahkan teman-teman kalau boleh percaya atau tidak ya monggo silahkan, tentu itu kepada pribadi masing-masing. Dan tentunya soal biaya ini tentu sudah lumrah ya, jadi bukan hanya Indonesia, dari seluruh negara itu, mau Filipina, mau India, Bangladesh, Pakistan, kalau mereka mau ke Saudi juga mereka bayar visa. Itu sudah hal yang wajar, sudah hal yang lumrah, dan dalam faktanya memang harus begitu jalannya. Dan tentu kita harus harus kadang-kadang juga bersyukur ya. Tapi tentu tidak mau, harusnya negara kita menyediakan lapangan di negara kita sendiri, kita kerja di negara kita sendiri kan, tidak di negara orang lain. Tentu kita maunya seperti itu. Tapi kalau karena memang terpaksa negara kita tidak mampu, dan kemudian ada tawaran itu, makanya banyak TKW kita itu banyak yang ke Arab Saudi, karena itu dia tidak biaya dan dia dikasih uang saku seperti itu zaman dulu ya. Nggak tahu kalau yang model syarikat sekarang itu apa dikasih uang saku apa tidak, saya tidak tahu. Makanya banyak orang Indonesia kerja jadi sektor informal itu. Dan ya itulah teman-teman bedanya antara kita dengan negara lain. Kalau memang negara lain tuh ongkosnya juga lebih mahal ya. Makanya orang-orang luar itu minimal harus 5 tahun untuk bisa menabung gitu. Jadi ya mungkin 2 tahun pertama untuk mengembalikan modalnya, karena mungkin ya ada yang hutang, ada yang gini-gini itu. Dan seperti itulah kira-kira faktanya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari tema yang saya angkat hari ini.
Dan terima kasih. Kita akan kembali lagi di lain waktu dengan tema yang lain. Wassalamualaikum. Ciao.